kita ini untuk melaksanakan kegiatan di pada hari ini. Selalu serta salam kepada kita berjamaah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya salam terhormati Bapak Ustaz yang akan kita pada malam hari ini, dan terhormati Bapak Gubernur saya serta jajarannya, dan ada Bapak Ibu dan mahasiswa aktif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, tidak akan bertanya kepada iman yang dikaitkan dengan agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz dari Manhajul SADA. Kepada Pak Ustaz, waktu cepat kami persilakan dengan segala. Pak. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, kita istiqomah. Alhamdulillah. Semua itu tidak dimiliki oleh manusia biasa yang hanya ada hamba-hamba pilihan. Kadang umur lay panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Di mana Bu? Banyak di rumah sakit, di rumah menangis-nangis minta sehat bagai. Nah, kini awaklah sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Dan itu banyak juga. Waktu luang ada untuk ibadah, badan sehat, umur panjang, kadang tak lo istiqomah. Dan itu ada pada kita semuanya. Alhamdulillah. Ibu-ibu le sehat sadanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak le sehat Pak? Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Banuaran yang hadir bersama kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, para imam-imam kita, hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah izinkan kembali kita bertemu di rumah yang mulia ini, di tempat yang mulia, waktu yang mulia. Masya Allah, kondisi dan situasi yang mulia. Semuanya kita dalam kondisi yang baik, sangat luar biasa. Di masjid, siap sholat, menunggu sholat, dalam keadaan berwudu, dengar kajian, duduk di majelis ilmu, majelisnya para nabi dan rasul, para malaikat, para orang-orang soleh. Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sekarang masih berada di alam dunia. Ya Bu ya? Maka kita ikuti sebaik-baiknya untuk
menuju kampung kita yang abadi di akhirat. Jadi kehidupan awak yang kekal dan abadi, abada, itu nanti di akhirat, bukan di sini. Di siko sifatnya sabanta. Makanya Allah pesankan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil situ Bapak Ibu orang yang beriman. Taqullah, bertakwalah selalu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu panggilan khusus itu Bapak Ibu. Bukan orang Islam di sana itu, tapi orang yang beriman. Itu sudah ada seleksinya itu. Sudah ada seleksinya. Karena itu adalah panggilan khusus. Orang yang beriman Allah panggil untuk selalu bertakwa. Itu kan luar biasa itu. Ternyata takwa itu sangat dahsyat sekali Bapak Ibu. Kenapa Allah panggil orang yang beriman untuk bertakwa? Karena begitu sayang Allah terhadap hamba-hamba yang beriman itu. Yang kedua panggilan Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, masing-masing jiwa, masing-masing nafs mempersiapkan untuk hari esoknya. Tuh. Makanya tadi dunia ku bukan untuk awak selamanya. Untuk hari esok tuh ada dua. Satu, hari esok masih hidup di dunia. Bu, boleh terang nggak Bu? Berarti suara karih ya. Mik rencak lo suara karih. Hari esok tuh ada dua. Satu, kehidupan masih di dunia kok. Isua. Isua dia kok. Hari Sabtu. Nan perlu awak kerajaan. Awak lakukan. Hari Ahad, Itsnin, Salasa, Arba'. Gitu terus. Yang kedua, ini yang sangat penting. Hari esok itu adalah hari kehidupan setelah kehidupan di dunia kok. Bapak Ibu, itu sangat perlu tuh. Bukan perlu, sangat perlu. Sapayah-payah awak hidup di dunia kok. Samulare awak hidup di dunia kok, masih ada orang yang sayang ke awak. Walaupun kita hidup dari belas kasihan orang lain. Tapi kalau di akhirat besok, siapa yang akan menolong awak? Siapa Bu? Tidak ada kecuali amal soleh. Ya tabi'u maitun salasun. Kata Rasul, 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur. Ahluhu, keluarga, handai solan, sanak pemilih, orang kampung. Anak baranak baku habisan, 100 orang 5 suku. Ikui. Wa maluhu harato ikui fayarji usnani 2 balik pulang, 3 yang mengiringi kita, 2 kembali pulang. Yang mah balik pulang ahluhu, orang ramai tadi itu, orang banyak tadi itu pulang itu, anak, suami, istri, sayang istri, jo suami, tak kala suami wafat ledo masuk ke dalam kubur tu. Ada Bu? Indah ada. Kalau masuk tu bunuh diri tu. Orang keluar melihat tu. Pulang. Paling kancang sampai jam 9 malamnya tu. Tak talok di situ. Tinggal seorang tekui itu mah. Balik pulang. Wa maluhu harato. Pulang. Bawa orang. Wa yabqa wahid. Kata Rasul. Yang kekal hanya 1. Wa amaluhu, amal soleh. Jadi tidak ada kecuali hanya amal soleh. Al-Kahfi 110 Allah sampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, dengan Allah, falyaman amalan solehan, harus wajib beramal soleh.
Jadi Bapak Ibu istiqomahlah, pelai awak lah bau muah ko, awak lah gaek-gaek ko ha. Rajinlah ke rumah saji, jadi rumah julai. Yang di rumah julai. Apalagi salat. Salat itu wajib ke masjid. Asal kedengaran suara azan datang ke masjid. Pelai rumah-rumah yang dekat di rumah saji ko. Mari perbanyak amal soleh. Masjid lah ranca, lah tarang, lah bagus, lah nyaman, maka harus kita nyaman dalam beribadah. Jadi siapkan hari esokmu. Begitu kata Allah. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Persiapkan hari esok. Hari esok itu hari akhirat. Jauh. Bapak Ibu ndak tabayang dewak doh. Baralamonyo ndak ado. Ndak kan bapak lihat. Khalidina fiha abada. Jadi ada kata-kata abada. Abada itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi tanya aja tuh, sampai bilo? Ndak sampai bilo doh, salamu-lamue. Jadi makanya perlu sangat awak hidup di dunia kau para lemo lah. Paling kancang 100 tahun. Ada 100 tahun. Di awak di Banuaran kan ada, Bu? 100 ada. Ndak ada ya? Ada 100 tahun tu lah ndak bantu lah tu doh. Umur 90 aja 95. Coba lah ibu berkacau tu. Acok-acok lama-lama. Oh lah camih tu mah. Ui lah karipui se doh bantu tawang buah bui se mah. 92. Masya Allah. Yang mana? Mana? Oh Allahu Akbar, luar biasa. Tu sangat luar biasa tu. Lai marangka datang juga ke kamarih ne. Ndak ada. Memang begitu kata Rasul. Ndak talok bayalan marangka, tibuh jo wak. Ndak entah ada anak cucu. Itu untuknya kalau rumah lai deket je rumah saji, rajin ke rumah saji. Nya tu. Nya ada je rumah deket je rumah saji, tak manggari do. Ndak warasa do. Niang-niang saya. Jadi bersyukurlah kalau lah lebih 60 63 muah, itulah gratis luar biasa tu. Syukuri. Syukuri. Bagaimana? Perbanyak selalu ibadah. Ibadah. Yang wajib cukup 5 waktu, yang sunnah diperbanyak. Antara maghrib dan isya tu pupuah solat sunnah tu. Kalau ndak ada kajian. Ndak ada kajian awak tu, jangan pulang ni, ndak usah pulang. Di masjid saya baca Al-Quran, zikir, tahlil, solat sunnah, panek ko, baca Al-Quran, zikir, tahlil, terus. Begitu tarui. Jadikan itu sebagai hobi. Nyampang awak meninggal di situ husnul khotimah. Itu yang husnul khotimah tu. Kan ada orang mengecewakan tu. Mudah-mudahannya husnul khotimah. Calik dulu di akhirnya. Lai baik. Lai sedang solat. Beliau wafat. Lai sedang haji. Lai sedang hadir di majelis ilmu. Lai sedang ibadah. Lai sedang berbuat baik kebaikan. Itu husnul khotimah tu. Tapi kalau enggak. Makanya kita berharap selalu mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa pesan Allah yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 itu? 1. Untuk selalu bertakwa ke Allah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah di mana saja berada. Di pasar, di kedai, di kantor, di masalah, dalam tanah. Kalau ada usaha mungkin bakarajo dalam dari bumi gitu kan. Bakarajo tambang itu dalam tanah tuh. Walaupun nyolo meninggal tuh. Atau dia telangi gitu kan. Tetap ittaqullah. Tetap tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Karena memang begitu kata Rasul. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah engkau selalu tunduk, taat, bertakwa kepada Allah di mana saja berada.
Di masa Jawa Barat itu ndak bainggo Jawa Batih itu doh. Di mana saja. Biar tengah malam ndak ada orang namanya calia. Biar Allah tahu. Tetap tunduk kepada Allah. Datang waktu salat. Kalau awak berbuat jujur, ndak boleh berdusta, ndak boleh bohong, ndak boleh munafik. Kan banyak itu sekarang itu. Hati-hati. Omongan yang baik-baik. Nyo kadang-kadang gara-gara ucapan ko, gara-gara kecek ko, turang heboh. Hati-hati itu. Omongan ko bebayu ko, tajam. Ada di kecian bagai guru tu beban negara. Contoh di negara lain ada tuh, di siku ndak ada tempat lain. Ada di kecian bagai masyarakat rakyat kurang bodoh sedolah tolol. Itu kan gara-gara kecek toh. Tempat lain. Negara awak mau orang elok sedoma. Hati-hati itu, gara omongan itu. Makanya Rasul menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair." Siapa yang aku iman ke Allah hari akhir, hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Sudah diatur di Allah, di Rasul. Kalau engkau orang beriman, coba mengecek dan elok-elok saya. Jangan menyinggung perasaan orang. Jangan menyakiti hati masyarakat. Hati-hati. Kalau tidak bisa mengecek dan elok kata Rasul, apa rahasianya? Aulia smooth. Lebih baik diam. Tanang selah. Tidak tahu ambo Pak. Tidak tahu ambo debu. Entah apa lah. Awak tanya dulu deh. Gitu. Kalau tidak omongkan yang baik. Iko asbun sah. Asa bunyi sah. Hati-hati. Ini tentu terutama kepada para pejabat yang memegang kekuasaan. Makanya jangan sampai membuat masyarakat itu rusak. Dipikirkan. Bertakwa kepada Allah. Jadi, hendaklah bertakwa engkau kepada Allah, kata Rasul, di mana saja berada. Wajbi sayhatal hasanah tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan khilaf, salah, dosa. Kau pasti berdosa, pasti salah. Dengan banyak kebaikan. Tamhuha. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menutup kekurangan, kekilapan dan kesalahanmu itu, kata Rasul. Jadi awakku pasti banyak salah dan kurang. Kadang disengaja, kadang indak. Maka apa banyak istighfar. Obat ke Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini sudah cocok kita ini selalu istiqomah hadir di majelis ilmu, wirid-wirid kajian. Karena setidaknya kadang awak membaca kadang kurang bagai. Makanya kun aliman. Kalau bisa jadilah engkau itu orang yang mengajar. Sampaian. Kalau ndak bisa au muta'aliman baraja atau majelis taklim. Ada misalnya ada MTI Bu ya? Ada. Tuh. Jadi pai majelis taklim itu nambah ilmu, nambah persaudaraan. Jangan ngerumpi lo di bos itu, ngunjiang orang lo do. Kalau ada kawan tuh yang hobi ngunjiang tuh, main jauh saja. Kau ndak bisa larang, jauh saja. Talingo nanti akan dihisap. Bu, lama ngantuk bu. Pakai goriang apa kau? Masya Allah. Telinga nanti akan dihisap. Hati-hati. Semua akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Bukan main-main itu. Mata, telinga,
tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Di suatu masa Anda akan ditanya, ya Bu ya, di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Itu syair orang dulu tuh, zaman siswa. Kini mah tentu itu tuh. Jadi makanya hati-hati. Dalam Al-Quran juga Allah sampaikan kayak gitu. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad. Masya Allah, fuad. Bapak Ibu, nanti suatu ketika nanti ada qulub. Fuad. Fuad di situ artinya hati. Hati. Coba hati dibaca 2 kali, Ibu. Tuh, ngomong hati-hati. Jalan hati-hati. Mencalik, mendangah. Itu rumusnya tuh. Hatimu, begitu kata Allah. Kullu, ada kullu di situ. Kullu, tiap-tiap itu kasadwalahe. Gitu. Kana anhu mas'ula, akan disual, akan dihisab. Tidak lepas Bapak Ibu. Bersyukurlah kita, telinga kita dengarkan ke yang baik. Makanya kita di rumah Bapak Ibu itu muratal Quran tuh 24 jam. Bila mati baterai habis. Bacoloan taruh itu. Itu dah mati dah. Bila mati lagi listrik mati. Asa mati mau duit boleh ya. Mati mau duit dia. Ado ndak ado mandanga tasarah. Begitu. Karena telinga kita nanti akan dihisap. Alhamdulillah televisi tidak hidup lagi sejak 2017. Hati-hati Bapak Ibu. Televisi itu nanti akan dihisap. Harato, rumah, mobil, motor, sepeda, almari, saduala akan dihisap. Baju, mukena, peci, semuanya akan dihisap. Sarung. Ambo sejak dibeli gua mukena 5. Ndak pernah dipakai sama ibu tu dong. Tu boleh ulah ninggah tu. Akan dihisap. Jadi kalau ada ibu mukena 5, telah kuang pakai ke 5 ibu. Tapi jangan sekali pakai loh. Sekali pakai ke 5, kola kacau loh gua. Siat-siat Bu. Zuhur ci, asa ci, maghrib ci. Terus gitu. Sampai berkutu hari. Balilah dia. Itu caranya. Enggak ada jalan pabrik loh. Ya harus gitu. Kalau ada banyak lakon ibu, bawa kemari itu latan situ. Kalau banyak di situ, cari masjid musola, taruh sana. Latan situ. Dipakai sama orang ibadah sujud ke Allah. Masya Allah, luar biasa itu Bu. Berapa pahala di Bu tuh. Al-Quran, beli Al-Quran, taruh. Ini ada TPQ kita, MDTA, pondok-pondok tahfiz, rumah-rumah Quran. Antan ke situ. Dibaca sama anak. 1 huruf berlipat ganda pahalanya. Kita udah wafat, udah meninggal. Lah masuk ke tuh. Udah meninggal kita, itu yang amal jariah itu. Yang sedekah jariah itu. Ngalir terus. Anak didik baik-baik. Setiap dia ruku, setiap dia sujud, setiap dia doa. Luar biasa. Jadi di samping anak soleh, itu amal jariah kita. Kita yang menjadikan dia jadi anak yang soleh. Bu, ledo aja Bu. Boleh minta doa Bu. Mohon doanya Bapak Ibu. Insya Allah tanggal 29 besok. Anak kita, cucu Bapak Ibu, anak yang kedua insya Allah akan berangkat ke Universitas Al-Azhar Mesir. Mohon doanya Pak Ketua. Insya Allah tanggal 28, tanggal 29 besok kita akan mengantarkan ke sana. Yang besar sudah di sana. Alhamdulillah. Sekarang nomor 2.
Anak saya 4, Bapak Ibu. Mohon doanya. Ada 2 lagi. Akan di sport semuanya sana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau ndak model itu tantangan kini barik Bapak Ibu, luar biasa. Tawuran menjadi-jadi. Masih tawurannya baru? Masih. Ngeri Bapak Ibu. Narkoba, balap liar. Tawuran di bypass di mana itu? Ada meninggal ke banyak. Meninggal seorang Ibu ya? Itu di dunia tuh, lagi nanti di akhirat. Jangan salahkan anak. Produk orang tua, didik baik-baik. Hati-hati, hati-hati, sangat hati-hati. Alhamdulillah sampai hari ini anak saya tidak ada di rumah satupun. Biasanya kan nampak cok membawa anak kemari Bapak Ibu. Kan nampak deh Bapak Ibu kan. Kini kan dibawa tidak ada loh. Amma kan dibawa tadi tidak mungkin dah. Penting. Ini dalam rangka kita mempersiapkan hari esok kita, hari akhirat. Nanti di akhirat Allah juga sampaikan, pelihara dirimu. Kalau awak rajin sholat, ayah jom mandi, baru keluargamu. Keluarga itu siapa? Anak dan istri kita. Penting Bapak Ibu. Jadi ini adalah bagaimana Allah begitu sayang sama kita sampai kita selalu dipanggil sama Allah untuk istiqomah dalam ketaatan, ketundukan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ajarkan nilai-nilai Islam kepada anak, nilai-nilai kebaikan ajarkan kepada anak. Karena anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalau ada anak yang sholat, orang tuanya akan menikmati kebaikan. Kalau ada anak yang berbuat dosa, minum, marokok, berbuat salah, orang tuanya juga akan mendapat warisan dosa. Kenapa? Anak adalah tanggung jawab orang tua. Karena memang begitu kata Allah. Makanya kalau ingin rancak pendidikan anak awak, saya lihat dalam Al-Quran surah Luqman 31, mulai 3 balik sampai 9 balik. Luar biasa. Dan itu kita terapkan di rumah Bapak Ibu. Di rumah. Jadi produk awalnya rumah. Kalau ingin selamat anak awak 3 rumah. Kita sering menyampaikan itu. Supaya takanah tarui dan tidak akan bosan-bosan sampai di kiamat. 3 rumah, 1 rumah tangga, 2 rumah ibadah, 3 rumah sekolah. Kalau 3 rumah itu aman, jalan, insya Allah dicaliak kepada orang-orang terdahulu, Nabi, Rasul, para sahabat, orang-orang soleh. Nah, jangankan itu lain, nanda kek saja di awak. Di Minangkabau kok, Inyi Canduang, Inyi Parabe, Buya Hamka, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Imam Masjidil Haram, dari Minang, dari mana beliau lahir. Rumah tangga, rumah ibadah, pendidikan yang baik. Tidak lepas dari itu. Tidak lepas. Makanya didik. Mulai dari rumah. Bahkan kalau dalam Islam mulai mencari jodoh. Awak lagi gaya sedonya. Aduh, tidak ada Rasulullah. Tidak ada. Ustaz tidak ada kan. Tidak ada. Akan mencari menantu lagi. Cari menantu. Atau kok apa-apa kabar tambah, tidak tahulah itu kan. Mulai dari mencari jodoh pun Allah, Rasul membimbing. Tidak sembarang sedo. Begitu. Karena nanti hasilnya akan baik kalau awal baik. Hasil itu tidak akan baik kalau awalnya dan prosesnya tidak baik.
Apalagi kalau tabrakan di jalan doa. Lah hamil, nikah langsung. Itu kan gawat itu. Kalau tabrakan penyotnya ke dalam. Kalau orang tabrakan, kama gembuang ibu. Makanya hati-hati nak gadis. Alhamdulillah saya Allah titipkan 1 anak gadis. Tapi 3 tentara mengawasinya. Kan kecil dia baru tuh Bapak Ibu. Baru sekarang pondok pesantren di Pariaman tuh nah. Perempuan itu. Asa keluar wajib pakai jilbab. Kalau pakai bajalan wajib pakai kaos kaki. Itu abangnya yang ngisiin tuh. Kalau enggak jangan coba keluar. Amaranok saya dalam kamar tuh. Gitu itu. Itu belum pendidikan kita itu. Abangnya udah mendidik kayak gitu tuh. Kamu kalau keluar tutup aurat. Anak ketek baru CD baru ke petangga doa. Itu pola pendidikan dari ketek teraja-raja, lah gadang tak bau-bau, lah tuo terubah tidak, kamati jadi parangai. Biasa dari ketek. Hanya kadang-kadang, nyo ketek baru ngapa dia lah. Ndak bisa. Lah kadang saya besok lah kuliah saya suruhnya pakai jilbab. Awak nyariaknya panas masnya. Nyopai lagi kamang awak. Ya, nyolah kadang mah. Jengengeh awak kayak. Salat nak, salat lama dulu sebenarnya. Ndak siko ndak do tempat lain. Tempat lain siko mah ada kok. Gitu. Kenapa? Dari kecil kita ndak membiarkan. Biasalah nyo ketek baru. Tanggung resikonya. Gak ada. Kalau ingin membantu arah buang tuh memang dari ketek, ibu kamu bulu tuh. Baru jadi buluhnya dari kecil. Jadi kalau masalah pendidikan agama dengan anak, ndak ada tawar menawar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasul juga mencontohkan seperti itu. Ini supaya kita mulus jalan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada orang kabatanyo boleh. Ndak ada orang kabatanyo. Itu. Alun ke pulang itu. Awak sampai subuh mual mah gitu kan. Sambung masuk kajian subuh jadi je gitu kan. Dan kabatanyo Bapak Ibu boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi sebentar awak lah sudah mengadakan peringatan kajian Nabi kita, yaitunya Maulid atau Maulud? Maulid atau mulut? Di kampung ambo 3. Maulid boleh, Maulud boleh, Mului boleh juga. Mambok lamang kamari. Gitu. Mambok goreang. Maulid boleh. Maulid itu waktu kelahiran. Maulud bayi atau sosok yang dilahirkan, kedua-duanya ada. Ya Bu ya, mau dipakai yang mah tasarah. Mau maulid jadi jo silakan. Kalau kampungmu maulid namanya maulid. Lah masuklah bola maulid tu bila wak kamalamang gua. Gitu. Jadi itulah selesai. Yang penting bagi awak adalah bukan hanya sekadar ilmu, peringatan, tetapi pengamalan nilai-nilai yang ada bagi diri Rasul. Itu sangat penting. Makanya dibuka dengan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Itu tauhid. Dan itu wajib. Ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu wajib engkau kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah itu harus dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Jadi harus tahu sifat Allah, tahu asma Allah, dan itu kan dafal itu, sebagian dafal itu. Asmaul husna dafal Ibu ya. Sifat-sifat Allah atau disebut sering sifat 20 Soalnya ada 20 ada do. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 20 tambah 1 sampai 1. Nabi kayak gitu juga. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Empe tambah 1
9 tambah sampai 1 50. Itu kajinya kayak gitu tuh. Kalau ngaji tauhid kayak gitu. Aqaidul khams, akidah 50 namanya tuh. Dan itu dibahas boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Fokus ya Bu ya. Walaupun ayah sedang dihidangkan. Jadi sangat perlu tauhid tuh. Tuh kalau dalam mendidik anak tuh surah Luqman ayat 3 balik itu tauhid tuh. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah. Kalau tauhid dua insyaallah Bapak Ibu. Awak yakin warga di siku ndak sebanyak iko doh. Nah, itu PRT yang tahu tuh. Kalau pengurus yang tahu tentu kupon. Bara kupon ke petang. Ledo sartui. Habis ya. Sayang pahalo tuh lo nampak dah Bapak Ibu. Kalau nampak balasan tuh, bakinci-kinci dalam masjid rumah. Andaikan pengurus satyo wirid dia gie kupon beko menjinjang 1 kilo seorang pulang minyak dan sakaruang bareh. Contoh gitu. Panuh tuh mah. Bakinci-kinci sampai ku juang nih tuh. Ya Bu ya. Itu buktinya Idul Adha kupon. Ramai kan? Yang ndak pernah ke rumah saji tibonya tuh. Enggak tuh, dagiang. Kalau ndak aku lepe kok. Sayang pahala tuh belum Allah nampakkan. Padahal Allah telah janjikan. Allah ndak mungkin ingkar janji. La yumkin. Contoh kata Allah melalui Rasul, siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia, isinya kan banyak tuh. Baik sholat sunnah 2 rakaat tadi itu. Kan belum nampak. Jadi sesekali tidak ada Pak Pengurus menampaan doh gitu kan. Cobalah Pak Pengurus menampaan sesekali. Tapi yang dia tahu, usah dia tahu gitu kan. Nanti bosa dapat kupon gitu kan, minyak 1 kilo. Bari sano gitu kan. Sakaruang. Luar biasa itu. Petang kemarin kita adakan kajian Maulidun Nabi di Masjid Cengke itu. Masya Allah. Memang sakaruang seorang, bari. Sakaruang seorang. Karuang yang kecil itu berisi itu. Luar biasa. Ini pengurus dan jemaah hebat itu. Ramai. Batu, bare. Bare. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, Allah telah janji. Yang penting kita. Jadi mari terutama Bapak Ibu jamaah yang mendengar mic ini, kalau ada tadangan mic ko suruh azan, datang ke masjid, sholat jamaah, dengar kajian. Mendengar kajian tuh Bapak Ibu, mendengar ceramah tuh bukan ibu bapak hanya sekadar duduk siko ndak punya nilai, gadang nilainya Bapak Ibu. Besar nilainya, hadisnya sahih. Siapa yang datang ke majelis ilmu 1 langkah bikulli khutwatin sana, 1 langkah kaki yang dilangkahkannya pahalanya sama dengan puasa sunnah setahun, salat malam setahun suntuk, ndak beranti-ranti. Selangkah baru Bapak Ibu. Dan itu ndak dipahami banyak orang. Bayang tuh, kan luar biasa tuh. Awak rasanya ndak pernah, ibu pernah puasa sunnah setahun ndak berhenti-henti? Ndak pernah dah Bu? Iya ndak pernah dah. Sama pun ndak ya dah. Tapi selangkah baru. Hadisnya sahih.
Kalau ingin Bapak Ibu membaca tentang kitabnya, jelaskan tentang bab ilmu itu dijelaskan itu berbagai kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Targhib wa Targhib, Lulu Wal Marjan, banyak kitab yang menjelaskan. Yang kedua, siapa yang hadir ke majelis ilmu, dia bagaikan berada pada fisabilillah. Kan luar biasa tuh pahalanya, jihad fisabilillah. Yang kedua, yang ketiga, balasan yang Allah siapkan. Siapa yang hadir ke majelis ilmu sama dengan menuju surga. Bu, halo. Ledo aja le, Bu. Ah, minum salah, Bu. Ah, boleh do iya kok. Ah, gadang iya boleh tuh. Ya, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah bantangkan jalan menuju surga. Jadi Bapak Ibu, kalau ada wirid datang. Ilmu kok bukan untuk ibu bapak saja do. Awak kayak gitu. Awak kalau ada wirid dipastikan tibo kalau tidak sakit. Awak yang menghukum diri itu. Kalau ada solat, tadanga solat, setiap waktu pastikan awak berjamaah. Hukum diri awak tuh. Siapa yang bisa menghukum diri awak? Orang lain kan mungkin do. Berang awak kurang, enggak orang tuh berang awak. Hukum diri awak tuh. Asa salat pastikan diri awak salat berjamaah. Kalau enggak bisa di masjid ko mungkin masjid lain di awak tinggal. Nah, gitu. Abu? Ada yang tanya Bapak Ibu? Boleh. Ah, sedang kue mana tiang? Masya Allah. Iyo kecambo kok bagara-gara tadi leh. Kira yo ado ya. Modeko namu cocok kok marima. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kadang ambo gurauan, kadang ambo begitu ceplas-ceplos menyampaikan, kadang ambo sering mencontohkan terhadap diri karena Allah izinkan itu mohon dimaafkan. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Baik, karena kita adalah kajian agama yang baiknya saja kita ambil. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi apa saja? Makan Ibu. Ya, beku azan orang beku. Ya. Orang azan enggak boleh makan Ibu. Ya orang azan enggak boleh makan doh. Ya, awak lai. Awak makan terus. Biarlah orang tua azan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sini sangat luar biasa karena pakai snack, ada hidangannya, kajian wiridnya. Mari ramai-ramai datangi masjid agar kita selalu berada pada jalan yang Allah ridho. Kemudian juga termasuk ada riwayat menjelaskan begitu hebat dan pentingnya hadir di majelis ilmu, wirid kajian. Jadi jangan dianggap remeh lo datang ke rumah saji wirid itu lah. Manga ke rumah saji itu panek sewak mah. Nanti di akhirat kan terasa tuh. Ada riwayat menjelaskan ada seseorang yang membunuh sudah 99 sampai 100. Satu orang saya membunuh dosa besar. Apalagi 100. Ditanya sama ulama, Buya, ambo pingin tobat, tubah. Lagi diterima tobat ambo, batu, ambo membunuh ala 100. Oi, banyak mah. Yo, tapi ambo pingin tobat, lagi diterima tobat ambo dari Allah, enggak. Lagi. Sabanai, iyo sabanai. Baca roe, ada syarat. Syaratnya, pai dari situ. Oh, kama pai? Pai ke Masjid Raya Benuran tuah. Orang rajin wirid situ, do kue. Do kue. Do sebuah berkah lo bagi. Lai sabanai itu, yo. Datang situ. Siap, mau datang. Dalam perjalanan Bapak Ibu, dalam perjalanan mati ya. Innalillah. Meninggal dalam perjalanan untuk ambo lah dosa. Ada. Iya beko ibu kanyang kok ambo ndak doh. Itu ibu timbo. Ya, ndak. Ya Bu ya. Jadi oh begitu. Ya, harus berangkat dari daerah itu. Pai ke Masjid Raya Benaran tuh. Siap berangkat dia.
Dalam perjalanan dia meninggal. Bu, halo. Lihat aja lah, Bu. Dalam perjalanan meninggal, belum sampai ke sini. Anggaplah dari indah ruang tua, belum sampai ke sini, dalam perjalanan meninggal, wafat dia. Akhirnya kecek malaikat azab bawa ke neraka, dosanya membunuh. Kecek malaikat rahmat bawa ke surga, nyo pingin tobat. Akhirnya diukur. Kamu ada ke? Ternyata bapak ibu dake ke masjid raya Benuran go. Apa kata Allah? Fahuwa dakhalatil jannah. Bawa dia ke surga. Masya Allah. Belum hadir di majelis ilmu, membunuh lah saratui. Belum tahu dengan ustadz, guru, buyah yang menyampaikan kajian. Belum tahu apa materi yang disampaikan. Dalam perjalanan meninggal. Tapi karena begitu taubat, ingin mencari ilmu, maka berhak masuk surga. Itu hebatnya kalau hadir ke majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu yang dake, yang lah datang ke rumah saji rajin, ajak kawan. Bu, halo. Lalu po yang ada kue buah. Lain terang aja lah, Bu. Kalau ibu pai wirid, ajak kawan. Bu, ayo kita ke masjid. Batu, urang wirid, ada kue. Gitu. Ya. Kalau ndak ada kue kok, ibu balik agak 5.000 dulu. Gitu. Itu caranya. Yang penting kita ngajak. Jangan putus asa. Namuh ndak tugih awak terus. Nampak kok mengajak. Ud'u ila sabil. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Begitu kata Allah. Jadi tugas awak mengajak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berapa kata Ustaz? Iku ibu lebih belum lah. Tuh. Tuh, Allah kan? Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya Herman Tanjung, talabiat tak kurang yang indah pada tampeknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Pak Ji. Siap, Ji.